Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haryanti Solehah. Di sini saya sebagai moderator dan saya bersama 3 orang rekan saya, yaitu Dian Lestari, Ilham Maulana, dan Kiki Intan. Di sini kami akan membacakan hasil supervisi kelompok kami kepada kelompok 3 yang akan diawali oleh Ilham Maulana. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atau Silesia dengan aspek prestatif poin 1-5 produktivitas. Saya akan memberikan nilai kepada Tria Restiani sangat memuaskan dengan kredit 90 sampai kredit 90 karena Tria Restiani ini sudah sangat memuaskan dalam mencakup produktivitas, mulai dari produktivitas bersumber dari pekerjaannya, karyawannya pada sebuah perusahaan, pada faktor pendidikan dalam suatu karyawannya, dan faktor kesehatan jasmani dan rohani pada karyawannya. Kualitasnya, saya akan memberikan nilai 4, cukup memuaskan dengan kredit. Ini sudah memuaskan dan kualitas karyawannya, tetapi masih kurang lengkap. Ini harus mencakup lebih luas lagi tentang kualitas karyawannya, itu mulai dari kesehatannya, secara pakaiannya itu harus secara rapi, satu dan sebuah memiliki diinginkan dalam perusahaan bisa beradaptasi, multitasking, dan memiliki sifat yang positif. Menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru, memuaskan dengan kredit 9 dan 8. Nah, sudah bisa itu saja. Pekerjaan. Kerjanya itu sangat 80 dan 26. Itu ada spread mati. Baik, saya lanjutin. Pengetahuan atau penerapan kebijakan perusahaan dengan kredit 88 sampai 86. Karena pengetahuan dan penerapan kebijakan perusahaan itu sudah memuaskan, tetapi harus perlu diperbaiki itu yaitu dengan kebijakan. Supaya menjadi bagaimana cara kebijakannya, yaitu memberikan sebuah uang lembur yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu serta memberikan sebuah motivasi di dalam diri agar karyawannya semangat dalam sebuah pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Oh ya, kesimpulannya seperti karyawannya, pengrekrutannya, daftar karyawan, daftar gaji dan tunjangan, pembinaan karyawannya, asuransi stafnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas pemaparannya dari Divisi HRD. Selanjutnya dari Divisi Keuangan akan saya sampaikan, akan saya sendiri yang menyampaikan. Dari Divisi Keuangan ini sendiri, kelompok kami, kelompok 2, mewawancarai Puja Mandatul Aini sebagai manajer keuangan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan membacakan aspek non-prestatif dari Puja Mandatul Aini. Di sini saya akan membacakan 3 aspek non-prestatifnya, yaitu pertama perencanaan kerja. Dari perencanaan kerja Puja ini, saya memberikan nilai 4, yaitu memuaskan dengan nilai kredit 87,
menurut saya perencanaan kerja Puja itu sudah cukup baik, tetapi belum pada tahap memuaskan karena dalam merencanakan kerja dia hanya stuck di situ dan dia belum membuat perencanaan-perencanaan baru yang itu akan memberikan dampak positif yang baik bagi perusahaan. Dalam artian dia belum bisa berkontribusi yang lebih lagi dalam perusahaan. Jadi menurut saya Puja ini harus lebih belajar lagi dari senior-seniornya, dari rekan-rekannya yang lainnya, harus bisa mengambil atau bisa mencerna apa yang perusahaan ini inginkan dan apa yang bisa dia lakukan untuk perusahaan ini. Selanjutnya yaitu sikap terhadap pekerjaan. Di sini saya memberikan nilai 5 dengan nilai kredit 91. Jadi dalam kreativitas ini Puja sangat kreatif dalam merencanakan penyusunan kerja dan dalam dia bekerja dia itu sangat kreatif, terutama dalam pembuatan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan dia sudah menggunakan media-media yang sudah canggih begitu. Jadi dia sudah bisa menggunakan media-media elektronik sebagai satu sarana dia bekerja. Kreativitas ini menurut saya bagi Puja harus terus ditingkatkan dan jangan sampai menurun. Jadi harus dipertahankan dan ditingkatkan terus-menerus karena kita tahu di zaman sekarang ini kecanggihan zaman itu tidak akan habisnya. Jadi harus terus diasah lagi. Baik, selanjutnya yaitu kreativitas. Di sini saya memberikan nilai kreativitas Puja 4 yaitu memuaskan. Dalam hal pekerjaan, Puja ini sangat kreatif dan sangat inovatif dalam bekerja. Itu semua dapat dilihat dan dapat dibuktikan dari semua laporan-laporan pekerjaan dia dalam membuat laporan keuangan dan laporan-laporan mengenai keuangan perusahaan lainnya. Di sini dia bisa menggunakan teknologi sebagai sarana dia dalam bekerja, dan ini harus dia lebih tingkatkan lagi dan harus dia kembangkan lagi karena di era digital ini media atau teknologi akan erat hubungannya dengan pekerjaan dia yang saat ini. Yang ketiga yaitu sikap terhadap pekerjaan. Di sini saya memberikan poin 5 yaitu sangat memuaskan dengan nilai kredit 91. Jadi sikap terhadap pekerjaan Puja ini sangat memuaskan atau bisa dibilang sangat baik dalam bekerja. Jadi dia itu bisa mengatur dan membuat jadwal tersendiri dalam bekerja. Jadi dia bisa menempatkan di mana dia harus serius dan di mana dia harus bisa rada santai gitu. Jadi dia bisa menempatkan di mana keadaan formal dan di mana keadaan non formal. Dalam pekerjaan ini dia sangat fleksibel dan dia dalam hubungan dengan petinggi atau dengan karyawan lainnya dia sangat baik. Jadi untuk Puja ini harus terus ditingkatkan dan jangan sampai turun-turun lagi dalam sikapnya terhadap pekerjaan yang sudah baik ini. Dan dari aspek non-prestatif tadi dapat saya simpulkan sebagai supervisor keuangannya Puja bahwa produktivitas pada divisi keuangan berjalan dengan cukup baik. Hal itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Untuk kualitas pekerjaan di bidang keuangan juga sudah terbilang cukup baik. Hanya terdapat catatan-catatan kecil yang harus diperhatikan lagi. Dengan begitu, dengan memperhatikan hal-hal kecil tersebut, para pekerja, terutama Puja, akan lebih mengerti dan lebih paham apa yang harus dia lakukan
dan apa yang harus dia prioritaskan. Dalam perencanaan kerja, kreativitas yang dimiliki juga sangat baik. Pekerjaan di divisi keuangan ini sangat disiplin dan memiliki sikap yang baik terhadap rekan sesama kerja. Karena untuk bekerja tim, terutama di bidang keuangan, mereka juga harus memiliki kekompakan yang baik. Dalam divisi keuangan dari kelompok 3 ini juga, dalam bekerja tanpa diawasi, mereka sudah sangat baik. Dan memang pekerja dalam divisi keuangan ini juga harus memiliki rasa jujur dan rasa tanggung jawab yang besar untuk menunjang kinerja yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari divisi keuangan. Selanjutnya yaitu divisi produksi yang akan disampaikan oleh Dian Lestari. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, saya di sini Dian Lestari mensupervisi salah satu tiga dari divisi produksi. Yang pertama yaitu ada disiplin. Disiplin saya di sini sangat memuaskan dengan kredit nilai 100. Kenapa saya memberikan nilai 100? Karena menurut saya disiplinnya itu untuk Sal Safira ini sangat baik dan bagus, dan dia itu selalu datang tepat waktu, bahkan setengah jam dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya dia sudah datang tepat waktu. Dan menurut saya untuk Sal Safira ini harus mempertahankan disiplinnya ini, jangan sampai turun. Dan untuk yang kedua yaitu untuk kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasinya ini cukup memuaskan dengan kredit nilai 80. Untuk kemampuan berkomunikasinya ini saya memberikan nilai 80 karena untuk kemampuan berkomunikasinya sudah baik, bagus, namun mungkin ada yang perlu dia pelajari lagi, tapi sudah sangat baik, makanya saya memberikan nilai 80. Dan yang ketiga, untuk ketepatan ketelitian, perlu beberapa perbaikan dengan kredit nilai 60. Karena menurut saya, untuk Sal Safira ini ketepatan dan ketelitiannya ini kurang. Karena dia masih untuk produksinya, untuk kadang jumlah barang, untuk penentuan produksi itu dia kurang tepat dan kurang teliti. Jadinya menurut saya dengan saya kredit nilai 60 itu sudah cukup dan sangat perlu diperbaiki untuk ketelitiannya. Dan untuk kesimpulan dari bahwa produksi dari kelompok 3 ini cukup baik, namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, contohnya pada pengetahuan, pada ketepatan. Ya, intinya masih ada yang baik dan ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Dan selanjutnya yaitu pemaparan dari divisi pemasaran yang akan disampaikan oleh Vicky Intan. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya mensupervisi dari karyawan Marwah Hakim sebagai pemasaran. Di sini saya akan membacakan aspek non prestatif dari nomor 12 sampai ke 15. Yang pertama ya bekerja dengan saya memberikan poin 5 yaitu sangat memuaskan dengan kredit nilai 80. Kenapa saya memberikan nilai sangat memuaskan? Karena Marwan dapat bekerja sama dengan temannya, dapat saling menghargai orang lain, dan ia dapat berdiskusi bersama temannya agar dapat memasarkan barangnya. Yang kedua yaitu bekerja di bawah tekanan. Saya memberikan poin 4, yaitu memuaskan dengan kredit nilai 82. Kenapa cukup memuaskan? Karena yang dapat fokus ada. Yang ketiga, ia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Marwan ini dapat menyelesaikannya sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu metode dan kesadaran akan biaya. Saya memberikan poin 4 yaitu memuaskan dengan kredit nilai 8. Marwan ini indikasikan ataupun biaya yang masuk. Kesadaran ini juga wajib mengetahui tentang metode akan biaya.
untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan dan berapa biaya yang masuk atas barang yang telah dipasarkan. Yang terakhir yaitu bekerja tanpa diawasi, saya memberikan poin 5 dengan indeks sangat memuaskan, dinilai 88. Karena apa? Karena di sini Marwan harus menerapkan prinsip kerja tanpa diawasi. Di sini ia disiplin, dapat bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun tidak dia dengan kesimpulannya, angket kinerja karyawan baik dalam mengenai dan ia promosikan barangnya kepada konsumen mengenai produk-produk yang ditawarkannya dan sudah dalam target pasar dari sebuah produknya. Cukup, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Vicky Intan atas pemaparannya dari divisi pemasaran. Dan itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Jadi dapat kita simpulkan dari pemaparan-pemaparan tadi bahwasannya dari kelompok kami menjadi supervisor dari kelompok 3, yang mana supervisor itu harus memberikan solusi, tidak hanya menilai, tapi kita juga memberikan solusi yang harus membangun karyawan tersebut. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.